Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan.
Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih-Mu padaku, Yesus, Yesus, Kau telah memulai kala yang mulia dalamku. Engkau memberikanku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang
agar indah bagimu sekarang. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku memujimu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, oh, agar indah bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga kami dapat memuji menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Bapakku yang baik, kami rindu Tuhan isi hati-Mu, firman-Mu yang kami dalami, yang kami Bapa nikmatin Tuhan Yesus. Mari Bapa berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa menjamah kami. Biar Roh-Mu Tuhan, biar firman-Mu itu berbuat dalam hidup kami, sehingga kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami siap Bapakku yang baik. Biarlah kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami mendengarkan firman-Mu, sehingga itu berbakar dan berbuah ya Tuhan. Segala roh-roh yang bukan dari Tuhan, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kami undang kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berkekurangan pun Kau cukupkan Bapakku yang baik. Terima kasih Bapakku yang baik. Saatnya ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk saudara-saudaraku. Apa kabar? Lagi kurang kencang. Apa kabar? Luar biasa. Bersama Tuhan pasti luar biasa. Karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Ibu Gembala kita lagi ada urusan, ada pemakaman. Saya juga mengucapkan kepada Ibu Gembala, Ibu Rahel Herawati yang sudah memberikan kesempatan saya ada di sini, semua karena kemurahan Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim pastora, semua pengerja di sini, semua jemaat yang sudah datang di sini. Terima kasih. Ya, ini kita saya dikasih ke Anto, temanya di sini tema konsisten. Konsisten harus setia sama Tuhan, teguh kita beriman, selalu bersama Tuhan. Apapun masalah kita, tetap mencintai Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Terus di sini juga ada subtema iman dan kasih. Lebih besar iman atau kasih? Minggu kemarin kita sudah mendengarkan itu. Mana tahu lupa lagi karena masalah kita. Siapa yang mana lebih besar saudaraku? Iman atau kasih? Kencang. Kasih ya, kasih. Kita boleh deh melihat firman-Nya biar benar-benar kita menikmatinya. Coba 1 Korintus 13 ayat 13. Biar ditayangkan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling penting paling besar di antara ialah kasih. Jadi iman, pengharapan, kasih itu bersatu. Itu konsisten. Konsisten ya. Jadi pengharapan ini kita sungguh-sungguh mengharap kepada Tuhan. Kasih yang paling besar di antara kita itulah kasih ya saudaraku ya. Terus Roma 5 ayat 4. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Ayo sama-sama kita membacanya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan,
Karena kasih Allah telah tercurah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan ini bersama Tuhan. Jadi pengharapan tidak mengecewakan. Jadi pengharapan ini tidak ada mengecewakan kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan ini apa, saudaraku? Kita hanya mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Apapun masalah di dalam kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Biar Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Kenapa bisa ada Roh Kudus di dalam hidup kita? Karena kita semua dikasih Roh Kudus, tergantung kita bagaimana menerimanya. Kalau kita menerimanya Roh Kudus, pasti kita ada pemulihan, ada pelepasan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena Roh Kudus itu lemah lembut. Tapi kalau enggak ada Roh Kudus, bisa kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang menguasai hati kita. Jadi penting saudaraku Roh Kudus. Roh Kudus bagaimana biar ada di hati kita? Melepaskan sakit hati, melepaskan kebencian, melepaskan egois, melepaskan kemarahan. Biar Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa merasakan Roh Kudus dahsyat dan luar biasa. Amin? Amin. Ayo kita baca lagi. Matius 8 ayat 8 sampai 10. Biar ditayangkan. Ayo sama-sama kita saudaraku. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan bawahan ada pula prajurit. Jika aku berkata kepadanya salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan memuji orang perwira itu karena imannya. Itu karena kasihnya juga. Kalau enggak ada kasihnya, ngapain dia ngurusin hambanya? Bukan anaknya. Kalau anak kita sakit, kemana pun kita pergi untuk menyembuhkan anak ini hambanya. Mungkin pembantunya. Dia datang karena sakit lumpuh. Tuhan, hambaku sakit stroke di rumah. Tuhan Yesus enggak mendiam aja, dia enggak cuek. Tuhan itu baik, asal kita datang kepada dia. Nanti aku datang ke rumahmu. Tapi kata perwira ini, tidak layak aku menerimamu. Itulah kerendahan hati dan tulus hati. Tidak layak, katakan saja sepatah kata. Karena dia melihat Tuhan dahsyat dan luar biasa. Nabi yang paling besar, yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Makanya katakan saja sepatah kata. Seperti saya. Ada bawahannya kalau suruh pergi, kalau datang. Makanya dia percaya. Katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Makanya Tuhan Yesus memuji perwira ini. Aku tidak pernah melihat seperti iman perwira ini di Israel. Gitu saudaraku. Semoga iman kita pun sama kayak perwira ini. Begitu besarnya kasihnya, kasih dan kasihnya dan imannya itu kasih iman satu jalan itu. Jadi kalau enggak kasih, mungkin dia enggak mau ngapain itu, mungkin pembantunya ngapain dia ngurusin. Tapi karena kasihnya dengan begitu hormat dan rendah hati katakan, dan aku tidak sanggup menerimamu ke rumahmu. Itulah dasarnya luar biasa Tuhan Yesus kita. Asal kita percaya satu kata saja. Dia mengatakan, Tuhan katakan satu kata. Memang kita kalau lihat Yesus kalau menyembuhkan orang enggak teriak-teriak mendoakan, tapi satu kata, yang buta melihatlah, dia melihat. Yang lumpuh berjalan. Yang mati bangkit. Badai dan topan, diamlah dan tenanglah. Satu kata. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, mengatakan kepada kita satu kata, yang sakit sembuh. Amin. Yang terikat lepas, satu kata. Amin.
hanya satu kata saudaraku, Tuhan Yesus berkuasa dalam hidup kita ini. Asal kita sungguh-sungguh di hadapan Dia. Tidak usah kita meraung-raung. Satu kata Dia mengatakan kepada kita, hei anakku, damai sejahtera yang kau bawa dari tempat ini. Satu kata. Jadi ini satu ya saudaraku ya, saya bersaksi dulu udah tahun 2018 kali ya. Ada saudara sepupu kita datang ke rumah saya gitu. Jadi saya pikir ngapain gitu ya. Nang, Bu katanya doakan saya, katanya kenapa? Saya memang lagi sakit juga di situ ya. Terus kenapa? Saya meriang, lemas, nggak mau makan, pusing. Memang kalau kita sakit mah, memang kayak gitu sama. Saya juga lagi sakit, dia juga lagi sakit. Ya udahlah karena sepupu kita, saya semangat juga. Ya udah saya bilang, saya ceritain tentang Tuhan Yesus kita. Dia datang ke dunia sebagai manusia. Dia mati bangkit untuk menebus dosa manusia. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat kita. Kamu percaya? Percaya. Yesus adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan. Kalau kamu percaya, saat ini juga kamu sembuh. Saya percaya, makanya saya datang ke sini katanya gitu ya. Terus kita berdoa dilawat Tuhan. Sesudah itu, saya udah lega, udah enakan saya rasa katanya gitu. Udah nggak ada lagi rasanya sakit. Bisa nggak minta minum? Saya kasih minum. Udah itu dia pakai kerudungan. Tapi jangan cerita-cerita ya. Kalau aku datang katanya enggak. Saya bilang kayak gitu, dia pulang, saya juga, kok saya udah sembuh ya, pingin makan lagi. Dia sembuh, saya sembuh, kuasa terjadi di situ karena dia bukan orang Kristen, tapi imannya sungguh-sungguh percaya, makanya dia terima mukjizat kesembuhan berikan kepada Tuhan Yesus kita. Ya terus seminggu lagi, datang lagi, ini temannya juga katanya jangan kasih tahu, tapi ini juga temannya. Dia datang, makasih saudaraku, sampai 2 yang bikin minum saya saudara, itulah kebaikan itu, kasih udah mengalir. Terus datang lagi gitu ya, nangis. Oh kenapa? Aku bilang ngomong dulu jangan nangis. Iya katanya suami saya nggak pulang seminggu gitu ya. Ya udah saya bilang lagi apa yang saya suruh kemarin itu sama temannya itu, ayo kita berdoa karena Tuhan Yesus apapun pergumulan kita Tuhan bisa pulihkan, apapun masalah kita bisa Tuhan bela kita asal kita percaya, tergantung iman kita. Konsisten itu harus kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terus kita berdoa kayak gitu, dia juga mengatakan udah lega saya katanya gitu, makasih ya katanya. Ya udah, tahunnya dia pulang jangan kasih tahu siapa-siapa. Padahal mereka yang ngasih tahu. Saya ngapain ngasih tahu di tetangga saya? Mereka juga yang bisik-bisik gitu ya. Udah besoknya saya ditelepon. Bu katanya terima kasih ya atas doanya. Suami saya udah pulang. Oh terima kasih. Iya. Puji Tuhan ya. Kalau udah pulang besok mau saya bawain apa? Ibu sukanya apa? Saya bilang, enggak usah. Terima kasih. Dalam hati saya saudaraku, kenapa saya ditanya? Beli bawa aja duriannya. Kalau dia mau. Kok kita ditanya kan kita bilang enggak usah. Ya, tapi itu semua sukacita kita saudaraku. Karena mereka dipulihkan karena Tuhan. Bukan saya tidak ada apa-apanya. Tapi kalau mereka dilawat Tuhan, semua karena Tuhan. Kita hanya mendoakan. Kalau itu nanti urusan Tuhan gitu. Gitu ya, jadi itulah kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi waktu kopi itu saudaraku, berapa orang datang ke rumah gitu ya. Aku mau didoain, ada masalah. Iya ayo datang ke sini. Dia bawa kantongan, bawa kue gitu ya, taruh di situ. Yuk bawa kue sama saya. Saya pikir gitu, udah selesai berdoa ya. Aduh udah lega saya, terima kasih ya Bu, terima kasih. Udah tenang saya. Oh iya. Dibawa kuenya pulang saudaraku. Lah bukan sama saya pikir kayak gitu. Makanya jangan mengharapkan kalau orang bawa plastik, saya pikir gitu ya, pengalaman. Udah itu ya udah, datang lagi seminggu lagi datang lagi. Karena waktu kopi itu panas juga badannya, silahkan datang. Biarlah urusan sama Tuhan gitu ya. Pokoknya kita doakan urusannya sama Tuhan. Mau disembuhkan mau enggak, pokoknya kita doakan Tuhan
beracara dengan dia gitu. Datang lagi, bawa buah dia ya. Doakan aku lagi gini, masalah begini, mau pengin bunuh diri. Kita doakan. Udah selesai, aduh udah lega saya katanya. Saya pulang, terus saya bilang ini buahnya, buah inang, buah ibu itu katanya kan. Oh berarti buah kita gitu kan. Itulah kita di dalam Tuhan. Nggak boleh juga kita, mana tadi buah tadi, taunya kan mana tahu. Maksud saya saudaraku, kenapa orang yang bukan orang Kristen sungguh percaya imannya kepada Tuhan? Kenapa kita masih bingung-bingung? Jangan-jangan yang dua orang ini juga orang Kristen, jangan-jangan bingung-bingung. Yang satu lagi bawa kue lagi dia pulang. Jangan-jangan ini gimana gitu ya. Tapi itulah, kalau kita iman kita seperti iman perwira ini saudaraku, apa enggak indah hidup ini? Apa kita enggak damai dalam hidup kita? Iman kita nanti iya apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Itu membuat kita tidak melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Kalau iman kita begitu besar, pasti kita merasakannya itu. Makanya mari saudaraku setia kepada Tuhan. Apapun masalah kita, jangan tinggalkan Tuhan kita. Seperti konsisten ini harus teguh kita bersama Tuhan. Banyak gelombang yang kita hadapin, banyak masalah yang kita hadapin, tapi kita konsisten selalu tetap bersama Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Amin saudaraku? Amin. Ayo kita baca lagi. Mazmur 33 ayat 9. Mazmur sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Hanya satu kata. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Jadilah, jadi. Dan diberikannya perintah, maka semuanya ada. Itulah Tuhan Yesus kita. Sepatah kata Tuhan berkata, pasti semuanya jadi. Karena dialah raja segala raja. Kalau dikatakannya bangkit. Kalau apa sepatah kata, makanya Tuhan memberikan segalanya. Orang yang percaya, kita pun percaya. Kata firman ini, Tuhan Yesus berfirman, sepatah kata itu ada kuasanya. Kalau aku ada datanglah kepada aku yang berat. Kenapa kita jauh-jauh dari dia? Mari kita lebih dekat lagi bersama Tuhan. Ya saudara ya, ini kita baca lagi firman-Nya, Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Ayo kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung. Salah. Yohanes 15, 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kalau ada iman ada kasih. Kalau kamu beriman tidak ada kasih, gong. Kalau kamu ada kasih tidak ada iman, gong juga. Jadi kasih saudaraku. Adakah udah di rumah tangga kita kasih? Adakah kita udah saling mengasihi? Adakah sama bapak ada kasih? Adakah sama ibu ada kasih? Adakah sama anak udah ada kasih? Kalau ada kasih di rumah tangga, pasti ada sukacita. Pasti ada damai sejahtera. Pasti ada kehidupan di rumah itu. Pasti ada berkat-berkat. Karena pintu surga dibuka kalau ada kasih. Jangan kasih kita hanya benar-benar di mulut, tapi enggak sampai kita lakukan. Makanya kasih ini sangat perlu dalam kehidupan kita. Di dunia ini kasih yang penting. Seperti Yesus, begitu besar kasihnya kepada kita. Dia mengasihi kita begitu besar. Apapun yang kita lakukan, kalau kita datang dia mengasihi kita. Contoh saudaraku, seperti sumur. Ada orang yang punya sumur, kucing masuk ke dalam. Yang punya sumur ini gimana caranya mengambil kucing ini? Dia ambil tali diikat pakai ember.
dimasukkan ke dalam sumur. Maksudnya biar kucing itu masuk ke dalam. Karena ngeor gitu mau naik nggak bisa. Tapi yang punya ini dimasukkan itu ember dengan biar masuk. Tapi nggak bisa masuk. Begitu juga Tuhan sama kita. Tuhan angkat tangannya kepada kita. Anakku datang kepadamu, tapi kita pergi dari dia. Kita tidak peduli apa yang Tuhan berikan di firman-Nya. Kadang kita tidak tahu apa firman Tuhan sama kita karena kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengangkat tangannya kepada kita. Hai anakku, mari kepada aku. Tapi kita menjauh dari dia. Di saat kita ada penyakit kita, bukan kepada Tuhan kita datang. Pergi ke dokter dulu tapi tidak berdoa. Di saat kita ada masalah, pergi kita ke teman kita, tapi bukan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di saat kita jatuh, bukan kita datang kepada Tuhan, pergi kita ke saudara meminta bantuan. Padahal tangan Tuhan di depan kita untuk menolong kita. Ini aku anakku, jangan kamu pergi. Tapi kita selalu lari dari Tuhan. Seperti itu kucing ngeor-ngeor, dia nggak tahu padahal itu tuannya sudah memberikan tali dengan ember. Tapi begitulah Tuhan sama kita, tanganku ada, tapi karena dosa kita lah penghalang, makanya Tuhan kita tidak sampai memegang tangan Tuhan. Mari saudaraku, mulai saat ini, mari kita di hadapan Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, seperti firman-Nya, kasihilah Tuhanmu segenap hatimu. Makanya kita juga saling mengasihi. Bagaimana orang janda yang anaknya meninggal, Tuhan Yesus lewat dari situ. Si janda ini bukannya nangis minta tolong sama Tuhan. Tapi Tuhan melihat jerih payah si janda ini, melihat anaknya sudah meninggal. Tapi ibu jangan menangis. Turunkan itu apanya gitu, pengusungnya itu. Tapi di situ dibangkitkan Tuhan anaknya. Karena dia melihat nangis ibu ini. Kalau kita menjerit di hadapan Tuhan, kalau kita selalu mengeluh di hadapan Tuhan, pasti ada kedamaian dalam hidup kita, ada ketenangan dalam hidup kita. Makanya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, di keluarga mengasihi, di anak-anak kita mengasihi. Kalau kasih itu menerima apa adanya. Bukan kasih hanya kita memberi kepada orang, tapi menerima sahabat kita apa adanya, menerima suami kita apa adanya, menerima istri kita apa adanya, menerima anak kita apa adanya. Makanya kasih itu ada di rumah itu, sehingga berkat-berkat itu ada bagi kehidupan kita. Amin. Saya akhir ini saudaraku, paling kok berapa ratus saya belanja saya. Benar jujur ada anak saya di situ nih. Berapa ratus, peringkut 500 satu bulan. Tapi karena berkat-berkat Tuhan, saya juga enggak tahu dari mana datangnya. Tapi tidak pernah saya kekurangan. Diberikan segala apa yang saya minta, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Benar saudaraku, di saat aku meminta Tuhan, rumahku bocor, Tuhan kasih. Di saat aku tidak punya uang, Tuhan aku mau ini, Tuhan kirim. Datang hamba Tuhan yang baik hati. Ibu tadi saya berdoa, tapi saya berdoa digerakkan Tuhan saya memberkatin ibu. Saya hanya di rumah, saya hanya tiap pagi mengetok pintu surga. Mengetok itu apa? Kita ada ibadah kita di rumah. Selalu kita menyerahkan hidup kita di rumah. Jadi kita kebutuhan kita Tuhan penuhi. Seapa yang kita perlu. Kalau saya minta Tuhan kasih mobil sama saya, enggak ada tempatnya. Tuhan kasih mobil, enggak ada supirnya. Nanti dipikir Tuhan, repot banget kamu ngurusin itu. Mendingan yang apa yang kamu pentingkan. Dikasih Tuhan sama kita. Apa yang kita butuhkan Tuhan berikan kepada kita. Asal kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan pikiran kita. Jangan kita mengandalkan keluarga kita. Andalkan Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan Yesus. Kalau sungguh-sungguh saudaraku, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saya udah rasakan kuasa mujizat Tuhan itu bagi keluarga saya. Dulu saya udah bersaksi. Anak saya HB-nya 2 bangkit kembali. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Berapa saya lihat orang-orang enggak seiman kita, sepupu kita, setiap didoakan ada kesembuhan bagi mereka. Kenapa? Kalau teman saya, saudaraku kita doain, kadang-kadang benar enggak ya, dia kan dulu tukang kredit, orangnya galak lagi gitu ya. Padahal kita kan udah berubah tapi selalu diingat-ingat itu. Itulah manusia.
Tapi kalau kita sungguh-sungguh, siapapun dia, siapapun yang mendoakan itu, asal kita percaya. Makanya banyak kan, kalau ibadah, siapa pendetanya, siapa? Giliran pendetanya ini, ke gereja sana lah. Siapa nanti pengacaranya? Itu ada pendoa, pendoa mendingan carilah. Padahal kita juga enggak sembarangan ya Pak ya. Ini kita menangis kepada Tuhan, mana yang saya bawa Tuhan. Biar menguatkan saudara-saudara saya. Biar ada lawatan, ada damai sejahtera. Pulang enggak seperti biasa lagi. Membawa sukacita damai sejahtera pulang ke rumahnya. Tapi selalu orang melihat orang. Bukan melihat firman Tuhan. Katanya aku beriman. Tapi kalau pembicaranya kita yang di sini, siapa dia? Kan gitu, apalagi pendoa. Ada pendoa, dulu tukang kredit tuh. Memang dulu saya tukang kredit toh. Tapi kan sekarang udah pendoa. Benar-benar. Makanya konsisten ini benar-benar saudaraku. Dulu saya di sini aser. Jam 5 masuk, jam 4 saya udah datang dulu. Saya lihat gak ada orang keliling-keliling saya dulu. Pendoa saya di mimbar itu bukan dituduh sama kabin. Tapi dulu Pak Rudi yang almarhum, dia memilih saya. Bu Nur, ibadah pertama, kedua, ketiga, ibu yang doa. Terus saya bilang, aduh 3, saya kan gak bisa doa saudaraku. Saya megang ini juga gemetaran dulu. Kaki saya gak gampang loh saudaraku di sini. Gak gampang, ya toh ya gak gampang ya toh. Anto juga biarpun biasa itu pasti ada persiapan doa. Langsung saya gini berdoa saudaraku. Udah gemetar. Dilawak Roh Kudus ya. Bukan saya ketakutan, gemetar gini. Coba. Ibadah pertama, kedua, ketiga. Tapi Ibu Rahel bilang, udah lagi ada kesempatan. Udah katanya. Ya tapi saya bayar harga saudaraku. Tuhan apa yang... Saya bawa kertas malahan enggak saya lihat. Kadang-kadang salah saudaraku. Sekarang ini kan kita dibikin doa di sini hanya 3 menit. Jadi kita juga kadang diuber-uber gitu ya. Kamu kok doa kayak kereta api 3 menit. Biar bisa dapat semua. Biar ada sukacita. Kita hanya 3 menit. Jadi kalau saya lihat firman Tuhan ini benar-benar satu kata. Tidak usah kita lama-lama. Karena kalau udah lama-lama kita doa, ada orang tertidur. Jangan dikirain kita udah nginin dia jadi tidur. Bosan. Jadi pas lah itu Ibu Gembala luar biasa dikasih kita. Jadi kalau ada kumpulan gitu ya, kalau ada mau doa, Ibu Nur aja deh, dia sebentar doa. Orang kita udah dididik dari sini, nggak usah panjang-panjang doa. Tapi mulai firman ini, satu kata, Tuhan ada kuasanya di situ. Kalau benar-benar kita hidup yang kudus, amin. Jadi kasih, iman, itu yang penting bagi kita. Jangan kita kasih tapi tidak ada iman ya saudaraku ya. 1, ini apa lagi tadi? Coba 1 Korintus 13, 1 sampai 3. Ini udah tok belum? Waktunya? Enggak ada yang gembal. Ayo. 1 Korintus 13, 1 sama 3. Ayo kita sama-sama membaca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan kencang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika ada tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kenapa ini? Ini surat Paulus ke Korintus. Karena di sana mereka dipenuhi kekayaan bernubuat, ya semua diberikan di sana, dipenuhi sama jemaat-jemaat di sana. Tapi karena banyak mereka karunia kesembuhan, banyak mereka dikasih karunia-karunia bahasa roh, jadi mereka menjadi sombong.
Jadi mereka tidak peduli lagi, mereka jadi ribut di sana. Makanya Paulus memberikan surat ini ke Korintus. Biar mereka di sana, umatnya di sana, biar ada kasih. Memang mereka kaya dengan perbuatan, kaya mereka dengan bahasa roh. Tapi tidak ada kasih. Makanya percuma. Kita bernubuat tapi kalau enggak ada kasih, kita bilang bahasa roh, tapi tidak ada kasih. Ini contoh saudara ya. Saya dulu kan enggak bisa bahasa roh. Saya lihat waktu ke ini Yerusalem, terus kita di bis, ibu ini bagus bahasa rohnya. Harap aku juga berinding ya, ngelihat ibu ini, aduh kayaknya bahasa rohnya, aduh kayak malaikat gitu ya. Saya senang gitu ngelihat ibu ini. Sampai turun saya perhatikan ibu ini, memang ini udah dilawat Tuhan ya. Ini masih belum ini sekali sih saya ya, karena tahun 2013. Taunya kita kalau dia masuk ke ini, di mana Tuhan Yesus bangkit, yang dikubur di situ kan antri gitu 10 orang. Terus ada umurnya bapak-bapak udah umur 70 tahun udah pakai tongkat gitu karena udah tua ya. Terus dia masuk nyelip gitu ke depannya biar masuknya cepat, jangan lama. Marah ibu ini, kamu katanya antri ke sana, kan ini udah tua. Lah saya bingung, ini bahasa roh kok marah-marah, saya pikir gitu. Jadi bingung saya, lah ini kok bahasa rohnya tadi kayak malaikat, galak banget ibu ini, saya pikir gitu ya. Saya memang di depannya saya suruh bapak ini udah di sini aja, saya ke belakang gitu ya. Sampai kita makan di restoran ada plastik, banyak dibikinin ke plastik. Lah yang bahasa roh tadi kok rakus? Kitanya berubah biar jangan rakus, takut bahasa roh dia galak, rakus, enggak memang kita juga rakus karena belum bertobat, ditambah kayak gini bingung. Jadi saya pikir ini bahasa rohnya bagus-bagus tapi kasih tidak ada. Ini bahasa roh luar biasa tapi rakus. Saya pikir kayak gitu, enggak mau bahasa roh gitu dulu gitu ya. Tapi kita harus dituntun bahasa roh. Saya pikir di saat saya tahu bahasa roh malahan jadi kayaknya tenang gitu. Pingin maksudnya gimana ya, tenang banget, kasih itu juga mengasihi orang. Kalau enggak ada uang kita udahlah tenaga kita bikin gitu ya. Kalau kita dulunya rakus-rakus gitu, udahlah. Tapi bersyukur saudaraku sakit mah jadi enggak rakus lagi. Kalau enggak bisa rakus juga, mereka bawa plastik, saya juga mau plastik. Buat apa lagi dah, aku juga udah mahku. Makanya aku berbahagia juga ini sakit mah, jadi enggak semua saya makanin, rakus. Jadi apa aja yang pas gitu, udah itu aja saya makanin, udah gitu aja saudaraku ya. Makanya Paulus mengatakan jemaat di sana suka ribut berantem karena bernubuatnya mereka luar biasa, menyombongkan diri, sombong dalam bahasa rohnya, sombong lagi dia bisa bernubuat, dikasih talenta sama Tuhan. Makanya kita saudaraku, apapun jabatan kita jangan sombong. Mari kita merendahkan diri, bikin karakter kita sebagai contoh bagi orang. Jangan kita nanti udah dipilih jabatan kita, kayaknya kita udah menjadi hebat. Wah aku ini. Jangan, karena kita sebentar kok. Nanti gantian kok, nanti bagaimana lagi. Tapi di saat kita ada jabatan kita, mari kita merendahkan diri benar-benar biar kita sebagai menjadi terang, menjadi berkat bagi orang. Bukan karena kita memberi, tapi bisa dengan perkataan. Di saat kita menemukan orang yang lagi kesusahan, kita bisa sepatah kata kita bilang, dia adem hatinya. Di saat mereka dalam kesusahan, kita datang memberikan sepatah dua kata, dia ada mereka. Jadi karena ini sepatah kata saudaraku, udah saya bisa berubah juga kalau berdoa, enggak usah kencang-kencang. Kadang-kadang berdoa, tongking dalam nama Yesus. Kadang-kadang ludah kita juga keluar sama orang itu Pak. Udah kadang-kadang gini dia, kita kirain dilawak Tuhan. Kadang-kadang enggak sadar karena kencangnya. Rebutan lagi kita nanti pendoa itu, tongking dalam nama Yesus. Keluar ludahnya, datang lagi yang sakit, aduh minggir lagi kayak gini. Makanya mulai saat ini saya udah tahu pengalaman bagi saya. Ini juga saya berdoa loh sama Tuhan, apa yang saya lakukan. Tapi satu kata saja anakku, kalau besok ada yang sakit didoain satu kata aja, sembuh. Kalau enggak sembuh udah pulang aja kamu, gitu aja. Daripada kita belum tentu dia sembuh apa mana. Tapi inilah malam hari ini, sore hari ini, kita pendoa-pendoa semua di sini. Bukan pendoa aja loh, kita semua loh. Kalau mendoakan orang, enggak usah kita banyak-banyak lagi berdoa. Dulu saudaraku,
Dulu kan ini gigi aku palsu. Sampai putus. Di atas sono. Doain siapa itu yang marah-marah yang anak gadis. Terus katanya, apa itu? Saya juga udah gak berdoa lagi. Nyari, di mana gigi saya? Gitu saudaraku. Makanya, aduh mulai dari situ udahlah. Gak lagi lah, kencang-kencang. Gara-gara kencang, saya gak sadar. Ada gigi palsu, lepas dia. Doain orang. Mudah-mudahan dia udah sembuh dia saudaraku. Kalau sembuh. Tapi gigi saya ini kan saya cariin. Di mana? Ada berapa orang di situ kan? Ada juga semua. Mana? Tapi aku diam-diam kan malu. Kalau saya bilang, gigiku lepas gitu kan. Enggak kan aku cari. Dapat. Pura-pura saya ke belakang. Tek, masuk lagi. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Semangat bersama Tuhan. Apapun masalah kita. Ayo kita mendoakan orang. Jangan takut. Tuhan urusannya. Sembuhan itu Tuhan yang ngurus. Tapi kita harus berani. Siapapun kita. Bukan hanya pendoa. Jemaat di sini. Maju menjadi terang. Amin. Jangan takut-takut. Walaupun kita tidak ada apanya. Rasa kita pikir ya nggak ada jabatan di gereja, ngapain doa? Berdoa saja. Dulu saudaraku di Kalimantan, kita ada dia nih. Ada seorang ibu-ibu, jadi dia sakit. Semua orang antar call kan, aku sakit ini. Minum dulu ya, udah aus saya. Antar call. Terus ada ibu-ibu yang satu, Bu katanya, saya nggak usah didoakan, nggak usah minta kesembuhan Bu. Kenapa Bu? Iya, saya minta kekuatan saja sama Tuhan. Biar kuat saya merasakan sakit saya. Saya bilang, apa sakitnya Bu? Taunya banyak di sini benjolan gitu, ada berapa biji. Ada segede bakso, ada segede telur ayam gitu ya. Karena ditutupi rambutnya gitu, nggak kelihatan. Jadi kita berdoa gitu ya. Dia jatuh, saya udah mikir, pecah gitu kan. Karena itu ada benjolannya, udah pecah. Tapi Tuhan berkata sama saya, anakku jangan takut. Kalau Roh Kudus yang melawat, tidak ada apa-apapun mereka yang dijamah Tuhan. Jadi disitulah saya mulai tidak takut saudaraku. Ini Bu Pera nih yang waktu ke Kalimantan, waktu banyak orang datang gitu. Terima hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, rubuh semuanya saudaraku. Sampai bersusun-susun. Aduh, mana pecah kepalanya. Tapi aku ingat lagi tuh, oh enggak, karena Tuhan bilang jangan takut. Belum lama ini di Lampung, kita dengan hambanya, Ibu Gembala, kita doakan orang, katanya kepalanya. Ibu itu ngeliat saya, Bu pecah. Enggak pecah. Saya bilang kayak gitu, enggak ada apa-apa, percaya. Kalau Tuhan yang ada di situ, pasti aman. Karena Tuhan bekerja, kita hanya ikutin saja apa kata Tuhan. Ikutin aja apa yang mau Tuhan. Tapi kita harus melakukan, itu pasti tidak ada apa-apa. Kemarin itu juga di sini kan yang antar kol itu satu, datang gembalanya Pak Heri juga, Pak Henry, Bu Nur, untung tadi saya pegang ini, kalau enggak pecah, enggak ada pecah. Karena udah Tuhan yang mengatakan, kalau aku di situ, aku akan menjaga. Kalau aku udah di situ, aku akan menyembuhkan. Kalau aku ada di situ, aku akan memberikan damai sejahtera kepada umatku yang sudah datang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Nah, satu lagi lah ya, terakhir ya Pak, apa diteruskan lagi sampai jam 12 malam? Tapi, ayo, ini udah biasalah kita baca ya. Coba deh, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan, tapi biarlah kita baca. Yuk sekali lagi. Ayo, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia dah mengerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu lagi ya, Matius 22 ayat 37. Ayo kita sama-sama. Ayo. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Yang 39. Dan hukum yang kedua ialah dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nomor 1, kita mengasihi Tuhan Yesus melebihin apapun. Nomor 2,
barulah saling kita mengasihi. Amin. Karena di saat kita mengasihi Tuhan, pasti kita diberkati, diberikan kita sukacita, diberikan kita damai sejahtera. Itu yang penting, kasih. Kalau ada kasih di rumah tangga itu, pasti amanlah semua. Kalau ada kasih bersahabat, pasti damailah kita. Kalau udah ada kasih, tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada lagi egois, tidak ada lagi kebencian. Karena kasih ini, kasih lemah lembut, kasih sabar. Sabar itu apa? Apapun masalah kita, kita sabar. Mungkin kita dimusuhin orang, kita sabar. Mungkin kita dibenci orang, kita sabar. Kalau dunia bilang, sabar ada batasnya, bersama Tuhan tidak ada batasnya kesabaran. Karena Tuhan yang memberikan kita kesabaran. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Ayo silahkan Bang WL. Kita angkat satu pujian. Kasih dari surga memenuhi. Kita angkat satu lagu kita, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih, kita bangkit berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik atas firman-Mu ya Bapak yang sudah menguatkan kami. Biar benar-benar Bapa kami mengasihi Engkau. Biar benar-benar hati kami melekat kepadamu Tuhan. Karena kami disitulah kami merasakan damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Biarlah keluarga kami ada kasih Bapa. Biarlah sahabat-sahabat kami saling mengasihi. Biar kami mendapatkan damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik atas firman-Mu. Biarlah itu berbuah manis dalam hidup kami. Kami menjadi terang-Mu, kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapakku yang baik, terpujilah nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.
Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini saya rindu supaya kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita semua. Kita akan pujian yang rapnya. Kita akan berdoa. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Biarlah kasih-Mu itu mengalir pada setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Banyak kesaksian dan mujizat telah terjadi dalam pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir atas kami semua. Bahkan kami akan konsisten dengan iman kami dan kasih Tuhan yang Kau berikan bagi kami, supaya hidup kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Mari angkat tangan kita, arahkan kepada hambanya Ibu Nurmaida yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami memberkati Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, Ibu Nurmaida Tuhan. Kami percaya Engkau sudah Kau pakai dengan luar biasa. Kasih-Mu yang sudah mengalir dalam kehidupannya. Bahkan imannya yang selalu kuat untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bahkan di dalam pelayanannya Engkau selalu menyertai Tuhan. Banyak mujizat terjadi Tuhan yang telah Dia lakukan Tuhan. Kami percaya itu semua karya Tuhan dalam kehidupannya. Berkati rumah tangganya, berkati anak cucu mantunya Tuhan. Supaya mereka juga diberkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam usia yang sekarang ini Tuhan, sebagai senior dalam pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Ibu Nurmaida ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam aktivitasnya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kalau malam hari ini kami akan pulang Tuhan. Biarlah berkat-Mu menyertai kami Tuhan. Berkat dari ilahi yang senantiasa memberikan kekuatan kami. Yang senantiasa memberkati kami dan menyertai kami. Angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat pada malam hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, silakan bersaat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.